SMP Muhammadiyah 2 Kediri telah terakreditasi A, membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. SMP Muhammadiyah 2 Kediri menggali potensi menjadi prestasi. Segera daftarkan diri melalui link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Andri Usmanati dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Pak Andri akan menjelaskan materi tentang cerita pendek. Sebelum Pak Andri menjelaskan materi kali ini, alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, kali ini Pak Andri menjelaskan tentang cerita pendek. Sebelumnya, apakah sudah pernah dari kalian mendengarkan cerita pendek atau mengetahui artinya? Nah, betul. Cerita pendek adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif atau fiksi, di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaian yang ditulis secara ringkas dan padat. Pada umumnya isi cerita pendek berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu di mana ada puncak masalah atau klimaks dan penyelesaian. Selain itu, di dalam cerita pendek atau cerpen terdapat kurang dari 10.000 kata saja, sehingga cenderung singkat dan padat. Nah, itu ya anak-anak, sekilas pengertian dari cerpen. Selanjutnya, struktur cerpen. Yang pertama yaitu abstrak, adalah ringkasan atau inti dari cerpen dan merupakan gambaran awal suatu cerita. Unsur abstrak sifatnya opsional. Dengan kata lain, suatu cerpen boleh saja tidak menggunakan abstrak. Jadi opsional, tidak harus ditulis, tapi kalau ditulis tidak apa-apa. Yang kedua yaitu orientasi, adalah hal-hal yang berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat yang ada di dalam cerita. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi adalah urutan berbagai kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Kita dapat melihat watak atau karakter suatu tokoh dalam cerpen pada struktur ini. Yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi dan mengarahkan pada klimaks serta mulai menemukan solusi atau penyelesaian atas konflik tersebut. Yang kelima yaitu resolusi. Pada bagian ini si pembuat cerpen akan menjelaskan solusi atau penyelesaian atas masalah yang dialami oleh tokoh di dalam cerpen. Yang keenam yaitu coda, adalah nilai moral atau pelajaran yang dapat dipelajari oleh pembaca cerpen. Oke anak-anak, itu struktur dari cerpen, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya Pak Andri akan menjelaskan tentang ciri bacaan cerpen. Yang pertama yaitu simile, merupakan jenis majas yang membandingkan secara eksplisit atau terus terang satu benda dengan benda lain yang dinyatakan kata depan dan kata pendukung, seperti layaknya, bagaikan, umpama, dan ibarat. Contohnya, persahabatan kita seperti rantai yang kokoh. Nah, di sini diibaratkan rantai yang kokoh, jadi kuat, seperti majasnya yaitu seperti. Yang kedua yaitu metafora, merupakan jenis majas yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang hampir sama. Contohnya, pasar itu sudah dilalap si jago merah. Si jago merah di sini artinya yaitu api. Ya, anak bisa dipahami. Selanjutnya yaitu personifikasi, merupakan jenis majas yang membandingkan benda-benda yang tidak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Contohnya di sini, setiap pagi alarm handphone bernyanyi.
pembangunanku dari kesiangan. Kata handphone bernyanyi artinya handphone itu berbunyi dan bisa bernyanyi hanya benda itu seperti manusia. Asosiasi merupakan jenis majas yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dinyatakan sama. Contohnya, setiap nasihat yang kuberikan kepadanya hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makna asosiatif dari masuk telinga kanan, keluar telinga kiri adalah didengarkan dengan tidak sungguh-sungguh. Dengan demikian, bentuk denotatif atau bentuk sebenarnya dari kalimat di atas adalah setiap nasihat yang kuberikan kepadanya hanya didengarkan olehnya secara tidak sungguh-sungguh. Itu ya anak-anak. Yang kelima yaitu metonimia. Merupakan jenis majas yang mengungkapkan suatu dengan menggunakan nama untuk benda lain yang menjadi merek, ciri khas atau atribut. Contohnya, setiap hari Arin hanya makan Indomie. Kata Indomie di sini mempunyai maksud mie instan dan Indomie merupakan nama merek mie. Yang keenam yaitu sinekdot, merupakan jenis majas yang menyebutkan nama bagian sebagian mengganti nama keseluruhan. Contohnya, setiap masuk ke dalam wahana bermain, per kepala harus membayar 75.000 rupiah. Kata per kepala di sini mempunyai arti yaitu per orang. Oke anak-anak, itu penjelasan dari Bapak tentang kebahasaan cerpen. Saya akan lanjut menjelaskan tentang ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu jumlah kata di dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. Kalau melebihi tidak boleh. Yang kedua, isi cerpen bersifat fiktif atau fiksi atau khayal. Yang ketiga, hanya terdapat satu alur saja, alur tunggal. Bentuk tulisannya singkat atau lebih singkat dari novel. Yang kelima, isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. Yang keenam, biasanya cerpen menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca, jadi tidak boleh terlalu. Yang ketujuh, bentuk penokohan di dalam cerpen sangat sederhana. Yang kedelapan, cerita pendek dapat meninggalkan kesan dan pesan mendalam sehingga pembaca ikut merasakan isi cerpen tersebut. Itu anak-anak ciri-ciri dari cerpen. Selanjutnya Pak Andri akan menjelaskan tentang unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen yang pertama yaitu gagasan utama di dalam suatu cerpen, yaitu tema. Yang kedua, alur atau plot. Artinya jalan cerita di dalam cerpen. Yang ketiga, latar atau setting, yaitu berhubungan dengan tempat, waktu, suasana dalam cerpen. Yang keempat yaitu tokoh, pelaku di dalam cerpen. Yang kelima, penokohan, yaitu pemberian sifat dan watak tokoh dalam cerpen. Yang keenam, sudut pandang, yaitu cara pandang penulis cerpen dalam melihat peristiwa di dalam cerpen. Itu anak-anak. Yang ketujuh yaitu gaya bahasa, yaitu cara penulis menyampaikan cerita di dalam cerpen, misalnya menggunakan diksi dan majas. Amanat, yang terakhir amanat dan pesan. Pesan moral yang ingin disampaikan penulis cerpen kepada pembaca atau pendengar. Itu anak-anak unsur intrinsiknya. Sekarang Pak Andri akan menjelaskan unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik cerpen yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Merupakan hal-hal yang mempengaruhi alur cerita dalam cerpen, misalnya ideologi, kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Yang kedua yaitu latar belakang pengarang, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman dan motivasi penulis cerpen dalam membuat tulisan, misalnya aliran sastra, kondisi psikologis, biografi. Yang ketiga yaitu nilai yang terkandung dalam cerpen. Merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu cerpen, contohnya nilai agama, sosial, budaya, dan moral. Nah, tuh penjelasan dari Pak Andri. Semoga kalian tetap memahami, tetap semangat belajar dari rumah. Semoga virus COVID-19 kali ini di tahun ini berakhir
dan kita bisa bertemu lagi di sekolah kita tercinta di SMP Muhammadiyah Tua Kediri. Jangan lupa dukung channel SMP Muhammadiyah Tua Kediri dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.